Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliska Gustiana dengan NPM 2314211012. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helvian Vika, SPMEP, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Ibu Rokmayeni, SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi, Mbak Felina Sinka selaku asisten dosen mata kuliah Metode Penelitian Sosial Ekonomi, dan teman-teman semua yang telah hadir. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peranan Penyuluhan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada Kelompok Tani di Desa Begelen, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran. Di sini ada latar belakang saya. Yang pertama itu ada sektor pertanian, kebijakan subsidi pupuk, potensi daerah, alokasi pupuk bersubsidi di Desa Begelen, permasalahan dan urgensi penyuluhan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pelaksanaan penyuluhan pertanian yang ditujukan kepada kelompok tani terkait pemanfaatan pupuk bersubsidi di Desa Begelen. Kedua, seberapa besar peranan penyuluhan pertanian dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani di Desa Begelen. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat peranan penyuluhan pertanian dalam konteks pemanfaatan pupuk bersubsidi di Desa Begelen. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian terkait pemanfaatan pupuk bersubsidi di Desa Begelen. Yang kedua, mengetahui besarnya peranan penyuluhan pertanian dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi oleh anggota kelompok tani di Desa Begelen. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di wilayah Desa Begelen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi teoritis dalam ilmu penyuluhan pertanian, khususnya mengenai peran kegiatan penyuluhan dalam meningkatkan adopsi praktik penggunaan pupuk bersubsidi yang efektif. Yang kedua, rekomendasi kebijakan menyediakan data empiris bagi Dinas Pertanian dan Penyuluhan Pertanian Lapangan atau PPL sebagai dasar untuk merumuskan strategi penyuluhan yang lebih tepat guna dalam upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. Dan yang ketiga, meningkatkan kapasitas petani memberikan informasi praktis bagi kelompok tani di Desa Begelen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan praktik mereka dalam pengaplikasian pupuk sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penyuluhan pertanian, kedua kelompok tani, ketiga petani, keempat pupuk bersubsidi, kelima efektivitas pemanfaatan pupuk, dan yang keenam peranan penyuluhan dalam efektivitas pemanfaatan pupuk. Selanjutnya di sini ada kerangka berpikir variabel X, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan peranan penyuluhan pertanian. X1 frekuensi penyuluhan, X2 kompetensi penyuluh, X3 metode penyuluhan, X4 partisipasi petani dalam penyuluhan, dan X5 materi penyuluhan. Kemudian ada variabel Y, di mana efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. Y1 tepat jenis, Y2 tepat dosis, Y3 tepat waktu, Y4 tepat cara, Y5 tepat sasaran. Dan sini ada variabel Z, yaitu dampak terhadap produktivitas usaha tani. Selanjutnya di sini ada hipotesis. H1 diduga frekuensi penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. H2 diduga kompetensi penyuluh berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. H3 diduga metode penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. H4 diduga partisipasi petani berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. H5 diduga materi penyuluhan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
pemanfaatan pupuk bersubsidi, dan H6 diduga frekuensi, kompetensi, metode partisipasi, dan materi penyuluhan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemanfaatan pupuk bersubsidi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Begelen, Kecamatan Gunung Tataan, Kabupaten Pasawaran. Desa Begelen dipilih secara sengaja atau purposif. Kemudian ada responden. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 185 petani dengan sampel yang digunakan sebanyak 46 petani. Dan kemudian sini ada waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei hingga bulan Juli 2025. Selanjutnya di sini ada jenis dan metode pengumpulan data. Data primer, data diperoleh langsung dari responden melalui interaksi di lapangan. Dan data sekunder, data diperoleh dari sumber yang telah tersedia seperti dokumen, laporan, dan literatur terkait. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis uji Renk-Superman. Selanjutnya di sini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Kemudian yang kedua di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari peubah atau konstruk. Demikian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.